Bapak masih peduli sama saya, biarpun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Gusmar, dari Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Heboh terkait kasusnya Pak Imbong dengan Mbah Suhud nampaknya akan semakin melebar dan semakin serius. Tidak cukup hanya sampai di sini. Klarifikasi yang dilakukan oleh Mbah Suhud saat bertemu dengan Nikita Mirzani semakin membuka wacana dan konsekuensi-konsekuensi baru terkait dengan polemik dengan Pak Imbong itu. Dan sejauh ini Pak Imbong tidak menyadari dan tidak merasa melakukan kesalahan, sehingga permintaan maaf pun belum pernah dilakukan dari bibirnya, khususnya untuk Pak Suhud ini. Kehadiran Pak Suhud di studio Nikita Mirzani nampaknya akan menjadikan bara baru bagi kesedihan dan kekecewaan Pak Suhud. Apalagi Nikita Mirzani secara tegas mendukung dan mensupport keluarga Pak Suhud untuk membawa kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Pak Imbong mencaci maki, merendahkan, menghina Pak Suhud dengan tatapan kesombongan yang nampak jelas di kamera. Pak Imbong juga menorehkan rasa sakit hati yang dalam di dada Pak Suhud. Lelaki tua yang diperlakukan tak terduga membuat shock seketika. Air matanya tak tertahankan, bibir dan suaranya paruh, menahan pedihnya direndahkan oleh Pak Imbong saat hadir di studio Nikita Mirzani itu. Ia tidak membayangkan akan mendapatkan perlakuan dari anak kemarin sore yang membanggakan uangnya itu. Dalam video yang ditayangkan di channel YouTube Langit Entertainment bersama Nikita itu seolah menjadi tempat pengaduan dan curhatan bagi orang tua seusai dihardik oleh bocah wengi sore itu. Begini, waktu itu hari Jumat, habis sholat Jumat di Masjid Mutia, saya keluar bawa buku, bawa dagangan saya, melintas tiba-tiba motor Pak Imbong, kan rumah orang tuanya di Cikini, jaraknya dekat sekali itu kan, dan saya ikutin gitu, tapi saya tahu ini Pak Imbong yang sering nolong orang gitu. Saya susul, tapi agak lama dia udah sampai baru saya datang. Terus dia cerita yang bukan-bukan, katanya saya mepet dia, sedangkan saya motornya kan jadul, Bu. Jadul motor saya, Mbak. Terus saya bilang, saya kemari mohon dibantu Pak Baim. Dia bilang saya minta-minta, saya bilang saya dana buat modal buku-buku saya. Saya mungkin kagak mau tahu buku-buku yang saya bawa. Akhirnya saya diam aja, terus dia ngeledek saya. Orang ojol dipanggil, dikasih duit tuh, berapa nggak tahu saya terus diam aja. Akhirnya saya, wah kalau caranya begini, lebih baik saya balik aja lah. Tapi di belakangnya tentu ada krunya tuh, kru timnya bawa-bawa kamera itu. Saya juga heran kok, tadi waktu Pak Baim bilang saya mepet-mepet motornya, mana mungkin motor gede dipepet sama motor jadul begitu. Dan saya nggak bilang minta duit dong, nggak mungkin, saya orang tua, demi Allah saya kan orang Islam, di sholat Jumat saya bilang itu. Tapi syukur, alhamdulillah saya begitu saya pulang dari Pak Baim, buku saya keluar dari pas Cikini, itu kan deket jaraknya dari Cikini. Ya tahu-tahu saya dibeli buku saya sama orang gitu loh. Ya itu alhamdulillah saya di situ ada berkahnya juga. Udah saya pulang. Saya emang dari Senin sampai Kamis atau Jumat saya dagang-dagang buku yang kalau beli langsung saya beli aja buku. Belinya di kebun kacang 6 itu, Kuali terus buku-buku agama Islam, kadang-kadang di Kuitang tuh toko Agung itu aja Mbak. Dan sampai sekarang saya jadi trauma gitu, kok gini nggak biasanya gitu loh. Kok saya lihat waktu di handphone anak-anak bagus gitu citranya Pak Baim, kok begini sama saya gitu, ada apa, kan saya udah tua. Dia nggak marah-marah, bilang aja Pak saya nggak sebang sibuk Pak gini-gini. Saya Pak maklumin dia habis jaga istrinya mau ngelahirin tuh Mbak Paula itu ya, udah kelahiran kemarin kan, waktu itu hari Jumat saya belum kelahiran. Itu aja ceritanya Mbak Nikita. Iya Kak. Nggak bisa ini. Sabar.
tapi saya kasihan lihat anak saya, Pak. Nggak mau sih, udah Pak, kalau udah bikin stop aja deh. Nggak usah dagang-dagang buku lagi. Jangan, itu namanya kita nggak pernah tahu ya Pak ya, namanya hidup kita kan nggak pernah Iya, tahu. iya. Kadang kita bisa ketemu orang baik, Iya. kadang kita bisa ketemu orang jahat. Iya. Mungkin Bapak lagi diuji kesabarannya. Iya. Ya Pak ya. Iya. Nah Pak, bagaimana perasaan Bapak saat tahu Pak Imbong tiba-tiba ngomel terus nuduh Bapak pengemis? Ya sakit. Jelas sekali tuh berapa kali Pak Imbong bilang pengemis Iya, kan? Bu, ya sakit hati juga Mbak saya, tapi gimana namanya, saya orang kecil, udah diam aja di motor Pak. Saya duduk kan merenungin diri saya sendiri, harus pulang. Bapak masih peduli sama saya, biarpun Bapaknya. Pak Suhud pun membantah keras apa yang dikatakan Mbak Imbong perihal kronologi kejadian ia sampai di depan rumah Mbak Imbong hingga kemudian dipermalukannya itu. Menurut Pak Suhud, apa yang dikatakan Mbak Im sangatlah tidak benar dan fitnah belaka. Ia tidak merasa memepet Mbak Im dalam perjalanan. Hal itu dikatakan sebagai hal yang tak masuk akal sedikit pun. Mengapa demikian? Karena motornya yang jadul tidak mungkin untuk melakukan itu semua atas moge mewah milik Mbak Im. Ia mengaku hanya sanggup jalan dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam karena kondisi fisiknya yang memang sedang sakit. Jalan saja susah. Pak Suhud juga membantah dirinya ngemis-ngemis kepada Mbak Im. Ia hanyalah sedang berusaha dan ikhtiar menjual buku-buku dagangannya ke Mbak Im. Dengan harapan diborongnya, tetapi buku-buku agama tingkat dasar seperti Iqra dan Juz Ngama yang ia jual bukannya dibeli oleh Mbak Im, tetapi sebaliknya mendapatkan cercaan dan hinaan. Buku-buku agama tingkat dasar yang ia jual itu adalah satu-satunya usaha dirinya untuk menyambung hidup. Namun harapannya bertepuk sebelah tangan. Ia mendapatkan perlakuan yang keji yang menghinakan dirinya di depan banyak orang dan di depan kamera serta channel YouTube Mbak Imbong itu. Di akhir cerita bersama Nikita itu, kendati awalnya agak keberatan untuk berurusan dengan hukum. Namun atas support dan dorongan super kuat dari Nikita dan tim lawyernya yang bersedia tanpa ia bayar, nampaknya hal ini akan semakin ramai. Bisa dihapus gitu. Nanti juga habis tayangan ini pasti dihapus sama Pak Im. Mudah-mudahan. Ya, ya kalau enggak laporin ke polisi lah. Itu permintaan anaknya juga gitu. Simpel. Untuk apa tuh ada Polda Metro gede-gede di situ kalau kita nggak bikin Bapak polisi bekerja? Nah, Pak Edi siap mendampingi kakek sampai masalah ini selesai Siap. tanpa Tenaga. dipungut biaya? Kami dari Perkumpulan Anti-Diskriminasi Indonesia siap mendampingi kakek Suhud bila beliau membutuhkan pendampingan hukum. Dan kehadiran Iya. Pak Suhud sepertinya menjadi amunisi ampuh bagi Nikita. Video Mbak Imbong yang menunjukkan dirinya mempermalukan, menghinakan dan melecehkan Pak Suhud kemudian disebarkan lewat channel YouTube-nya tanpa izin Pak Suhud memang menjadi bukti dan fakta yang sangat nyata atas dugaan pidana perbuatan tidak menyenangkan dan juga kemungkinan Undang-Undang IT. Seperti apakah kelanjutan dari kasus Mbak Imbong dengan Pak Suhud yang didukung oleh Nikita Mirzani ini secara penuh akan sangat bergantung dari keberanian dan kemantapan keluarga Pak Suhud menyerahkan sepenuhnya kepada Nikita dan tim lawyernya itu. Jika Pak Suhud dan keluarga bilang terserah Nikita saja, maka bisa diramalkan perhara Mbak Im baru saja dimulai. Tak ada dokumentasi baik foto maupun video sebagai dalil yang ia sangkakan kepada Pak Suhud, sehingga bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Suhud sebagai langkah yang membahayakan diri dan anaknya. Sebagaimana ia klaim dan katakan di video klarifikasinya itu, Pak Im hari ini sedang garuk-garuk kepala sambil matanya memerah menahan marah atas kebodohannya sendiri itu. Semoga ini menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak menghina orang di depan publik, apalagi sampai dijadikan konten YouTube tanpa izin dari yang bersangkutan. Kita akan tunggu babak selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Nikita Mirzani dan apa yang akan dilakukan oleh Mbak Imbong.